Saya akan bertutur dari teks Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 dengan tema orang kaya dan Lazarus. Alkisah ada seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya itu dia selalu berpesta pora dalam kemewahannya. Pakainya jubah ungu, kainnya halus, harganya sudah pasti mahal. Sementara seorang miskin yang bernama Lazarus badannya penuh dengan borok. Tidak ada biaya untuk berobat dan hanya ada anjing untuk menjadi boroknya. Saat lapar, ia hanya mendapat makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lanjut cerita. Lazarus akhirnya mati dan orang kaya itu juga mati. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Lazarus, seorang miskin itu, dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan seorang kaya menderita sengsara di alam maut. Di alam maut, orang kaya itu melihat Lazarus sedang duduk dalam pangkuan Abraham. Kemudian, orang kaya itu berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Tolong, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Aku sangat kepanasan di dalam api ini." Apa tanggapan Abraham? "Ingat bahwa engkau seorang kaya, sudah mendapat semua yang baik sewaktu hidupmu di dunia. Sedangkan Lazarus, dia miskin mendapat yang buruknya. Maka sekarang kembalikannya. Lazarus mendapat hiburan dan engkau mendapat penderitaan." Sebuah jurang yang besar kini di antara keduanya. Orang kaya itu terus memohon kepada Bapak Abraham. Katanya, "Kalau begitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk pergi ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudara sana yang perlu diperingatkan, agar mereka nanti tidak seperti aku yang masuk ke dalam penderitaan ini." Kemudian Abraham menjawab, "Ada dengan mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah saudara-saudaramu mendengar kesaksian itu." Jawab seorang kaya itu, "Bapak Abraham, saudara-saudaraku tidak percaya, kecuali ada salah seorang yang datang dari antara orang mati menjumpai mereka. Pasti mereka percaya dan bertobat." "Tidak mungkin itu bisa terjadi," tegas Abraham. "Kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, sudah pasti mereka juga tidak akan percaya dan bertobat, meskipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Teman-teman yang baik, kisah ini menghubungkan penderitaan atau penghiburan setelah kematian. Dengan cara kita memperlakukan sesama di sekitar kita, kita menyadari bahwa kehakiman kekal Tuhan berkaitan erat dengan cara kita menggunakan kekayaan dalam hidup ini. Tanggal 3 sampai 5 September 2024 yang lalu, Paus Fransiskus mengadakan perjalanan apostolik ke Jakarta, Indonesia. Kesaksian hidup yang luar biasa ditunjukkan kepada dunia. Seorang kepala negara Vatikan yang kaya, tapi tidak berpesta pora dengan kemewahan. Bahkan jam tangan yang dikenakannya adalah jam tangan biasa. Dan Bapak Paus merangkul semua lapisan masyarakat tanpa pembedaan. Ini suatu cara hidup yang benar dalam kekayaan. Teman-teman yang baik, ingat, hidup adalah kesempatan. Gunakan kesempatan untuk saling membahagiakan semua orang. Mari kita belajar dari kisah seorang kaya dan Lazarus, bahwa kematian mereka sangat terkait dengan pengalaman cara hidup mereka di dunia. Manusia semuanya pasti mati. Semoga kita mati dalam Tuhan agar beroleh kebahagiaan kekal. Amin.